Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali karena kita mengalami suatu penderitaan, merasa belum cukup, merasa bahwa kita masih di dalam tataran masyarakat yang rendah, lalu kita menjadikan alasan untuk sulit memberi, untuk sulit untuk mengampuni. Tetapi ingatlah, panggilan manusia di dalam panggung kehidupan ialah untuk menghadirkan cinta kasih Allah yang begitu nyata di dalam perbuatan dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami. Semoga kami pun semakin kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama di dalam menggoreskan segala kisah di setiap lembaran kehidupan kami di panggung kehidupan di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sangat menarik di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita bersama-sama diajak oleh Paulus untuk belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Mereka di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan yang mereka alami, tidak memupus harapan mereka untuk ambil bagian di dalam pelayanan dan mewartakan sukacita yang dilandaskan pada cinta kasih kepada sesama. Ada hal yang menarik, bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Yang memiliki tenaga, mereka memberikan tenaga. Yang mereka memiliki waktu, mereka memberikan waktu. Bahkan mereka yang berkekurangan, mereka memberikan dari kekurangan mereka. Dan bahkan melebihi daripada kemampuan mereka yang sebenarnya. Tetapi ada hal yang menarik yang ditampilkan di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka tetap bersukacita meskipun dalam keterbatasan. Mereka tetap berbahagia meskipun harus mengalami penderitaan. Tetapi ternyata kasihlah yang mengubah cara pandang mereka. Kasih kepada sesama yang mengubah mereka menghadirkan sukacita di dalam persiaran hidup mereka. Mereka menyadari cinta yang begitu besar yang dari Allah sudah lebih dahulu mereka alami, dan mereka pun senantiasa mengandalkan Allah di dalam persiaran hidupnya. Paulus mengajak kita semua, jangan kita jadikan penderitaan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, lalu kita merasa menjadi pribadi, keluarga, atau sebagai orang yang paling menderita, paling yang menjadi korban. Setiap orang saat ini mengalami keterbatasan, setiap orang mengalami penderitaan, mungkin diputus dari pekerjaannya, mungkin gajinya yang dipotong, tetapi bukan berarti lantas kita tidak bisa berbagi. Kita bisa berbagi waktu kepada anak-anak kita yang merindukan sapaan dari kedua orang tuanya, yang setelah seharian disibukkan dengan gadgetnya karena pembelajaran jarak jauh. Setiap orang, hampir dari kita semua, Anda, saya, lebih dekat dengan gadget kita, lebih dekat dengan media sosial kita, lebih dekat dengan laptop kita. Tetapi bagaimana mengenai kedekatan cinta sebagai satu keluarga, sebagai satu konfrater, sebagai satu konselores, sebagai satu gereja yang hidup? Kita ditantang untuk berani berbagi kasih dengan saling mendoakan, dengan saling memperhatikan,
dengan saling berbagi, meskipun hanyalah waktu untuk mendengarkan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, perbuatan nothing tulus di dalam setiap aksi kita, meskipun kecil, semuanya memerdekakan. Meskipun kita memberikan dari kekurangan kita, tidak membuat kita lantas merasa kehilangan, tetapi kita akan merasa penuh berkat, penuh sukacita. Orang yang ikhlas, orang yang nothing tulus di dalam membantu akan menemukan kemerdekaan. Di dalam Injil hari ini sangat menarik juga untuk kita renungkan dan kita refleksikan. Ternyata Yesus meminta lebih, tidak hanya memberikan waktu, tidak hanya memberikan uang atau harta yang bisa kita bagikan, tidak hanya memberikan sebuah perhatian, tetapi Yesus meminta kita yang mengaku diri sebagai murid Tuhan, yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, untuk mengampuni mereka yang menjadi musuh kita. Mereka yang telah membuat hati kita terluka, yang menghiasi lembaran kehidupan kita dengan tetesan air mata yang disebabkan oleh luka. Luka hati karena dilukai oleh Dia yang kita cintai, Dia yang kita idolakan, Dia yang kita banggakan, Dia yang kita bantu. Kalau kita masih tersakiti, berarti tataran cinta kita masih pamrih, kita belum nothing tulus di dalam memberikannya. Seseorang yang mengaku diri sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mengasihi sesama kita manusia. Kita tidak diminta untuk membenci musuh-musuh kita, tetapi kita diajak untuk mendoakan mereka agar mereka menemukan jalan yang benar, agar mereka menemukan jalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Masing-masing dari kita bertobat dan kembali memuliakan Tuhan. Yesus berseru, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Meminta maaf memanglah perkara yang mudah, tetapi mengampuni sesama kita yang sudah melukai Anda, melukai saya, melukai kita semua, mungkin bagi Anda dan juga saya dan kita menjadi sesuatu yang berat. Tetapi hari ini Yesus meminta itu. Yesus meminta untuk mengampuni dan mendoakan bahkan mereka yang sudah membuat hati kita terluka. Karena cinta yang sempurna ketika kita mampu mencintai dengan cinta yang sama ketika hati kita terluka. Sebagaimana Yesus yang siap terluka demi pengampunan dan penebusan dosa manusia, agar semua manusia di hadapan Allah senantiasa dipantaskan dan diterima dalam kemuliaannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam mengisi lembaran kehidupan kita, di dalam panggung kehidupan, seringkali Anda dan juga saya, kita semua berbuat sesuatu yang salah. Dan kita pun mengharapkan suatu pengampunan. Dan kita pun seringkali diberikan pengampunan oleh sesama kita. Tetapi, apakah kita seringkali melakukan hal yang sama? Saya rasa tidak. Seringkali kita masih berberat hati. Tetapi hari ini kita ditantang. Dengan nothing tulus, kita mengampuni dan memaafkan serta mendoakan mereka yang sudah melukai kita. Selamat beraktivitas dan jawablah panggilan Tuhan untuk mengasihi di dalam kehidupan nyata. Cintailah sesamamu, cintailah keluargamu. Itulah bukti iman kita. Tuhan memberkati. Amin.